Selamat malam, hari ini saya akan jelaskan tentang bab 2. Nah, untuk bab 2 saya akan mulai dengan menjelaskan kasus mengenai Telus mengadopsi pembelajaran sosial. Terus ada sebuah perusahaan telekomunikasi Kanada yang telah ada sekitar seabad yang lalu dan ingin memastikan bahwa setiap orang Kanada terhubung ke seluruh dunia, baik melalui koneksi perangkat nirkabel, internet, televisi, ataupun saluran telepon tradisional. Perusahaan ini memiliki 12,7 juta rekening nasabah. Memberikan pelayanan yang unggul merupakan tujuan utama perusahaan. Nah, untuk mendukung inisiatif pembelajaran yang baru, Telus memanfaatkan kemampuan Microsoft SharePoint Server 2010 yang menyediakan akses langsung bagi anggota tim untuk saling berbagi ilmu pengetahuan di dalam perusahaan dan kemampuan untuk mencari segala aset pembelajaran yang dibutuhkan perusahaan secara simultan. Telus menggunakan SharePoint untuk mengembangkan situs tim yang disebut My Communities, di mana tim proyek, departemen, dan kelompok-kelompok lainnya dapat bekerjasama serta berbagi dokumen dan konten lainnya. Telus mengakui bahwa beralih dari pembelajaran formal untuk memperoleh pengetahuan melalui kolaborasi dan partisipasi pekerja yang memerlukan suatu proses peralihan dalam budaya perusahaan. Untuk mendorong apresiasi dan partisipasi dan proses pembelajaran sosial yang baru, perusahaan mendirikan sebuah situs internal untuk menayangkan contoh-contoh nyata dalam penggunaan perangkat kolaborasi baru dan meluncurkan wiki untuk memfasilitasi karyawan dalam berdiskusi. Pontefract mengumpulkan informasi terkait inisiatif pembelajaran yang baru pada blognya guna membantu mempersiapkan anggota tim dalam menghadapi peralihan. Sistem SharePoint yang baru ini diterapkan memberikan anggota tim Telus akses yang lebih cepat dalam menemukan keterampilan khusus dan bidang pengetahuan yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu kelas pembelajaran formal berikutnya. Sebagai gantinya, anggota tim dapat langsung terhubung dengan rekan-rekan yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, atau mereka dapat membaca wiki dan blog, menonton video, dan berpartisipasi dalam diskusi untuk menemukan jawaban. Pengimplementasian SharePoint mengurangi biaya anggaran belanja perusahaan. Pengalaman Telus mengilustrasikan begitu banyak organisasi saat ini bergantung pada sistem informasi untuk meningkatkan kinerja mereka dan menjaga perusahaan agar tetap kompetitif. Hal tersebut juga menunjukkan betapa sistem pendukung kolaborasi dan kerjasama tim membuat perbedaan dalam meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan yang unggul bagi pelanggan dan meningkatkan keuntungan. Manajemen Telus memutuskan bahwa solusi terbaik adalah dengan menyebarkan teknologi baru untuk beralih dari lingkungan belajar yang formal ke lingkungan di mana anggota tim dapat saling berkontribusi dan memperoleh pengetahuan dari rekan-rekan seprofesinya. Perusahaan akan menerapkan Microsoft SharePoint Server 2010 sebagai landasan perusahaan dalam melakukan kolaborasi, akuisisi pengetahuan, dan transfer pengetahuan secara luas, serta memanfaatkan perangkat lunak jejaring sosial yang baru untuk memfasilitasi karyawan dalam berkolaborasi dan berhubungan satu sama lain. Oke, kita lanjut dengan proses bisnis dan sistem informasi. Untuk dapat beroperasi, organisasi bisnis harus berurusan dengan banyak hal yang berbeda terkait informasi mengenai pemasok, pelanggan, pegawai, faktur, pembayaran, serta tentu saja produk dan layanan mereka. Mereka harus mengatur aktivitas kerja yang menggunakan informasi ini agar dapat beroperasi secara efisien, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis mereka. Oke, kita lanjut dengan proses bisnis. Secara garis besar, kinerja sebuah perusahaan bisnis bergantung pada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis sebuah perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau beroperasi lebih baik dari para pesaingnya. Proses bisnis juga dapat menjadi beban jika mereka didasarkan pada cara kerja yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai kebutuhan yang menghambat efisiensi dan respon organisasi. Kasus pembuka tadi dijelaskan bahwa
menggambarkan perbaikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan terus kepada karyawannya secara jelas. Nah, oke. Jadi proses bisnis dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis, beberapa di antaranya merupakan bagian dari proses yang memiliki cakupan yang lebih besar. Misalnya, menggunakan mentor atau pendidik, wiki, blog, dan video adalah bagian dari proses manajemen pengetahuan secara keseluruhan. Banyak proses bisnis yang terkait dengan area fungsional tertentu. Contoh, fungsi-fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelanggan dan fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merekrut pekerja. Oke. Kita lanjut ke halaman yang ada di halaman 44 ya. Di situ ada contoh-contoh fungsional proses bisnis. Kita lihat. Area fungsionalnya manufaktur dan produksi. Proses bisnisnya menyusun produk ya dan seterusnya. Penjualan dan pemasaran, proses bisnisnya itu mengidentifikasi pelanggan, memperkenalkan produk kepada konsumen. Proses bisnis keuangan dan area fungsional keuangan dan akuntansi. Proses bisnisnya ya membayar kreditur, menyusun laporan keuangan. Area fungsional sumber daya manusia, proses bisnisnya merekrut karyawan, mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan ya. Nah, penyelesaian pesanan awalnya tampak sebagai proses yang sederhana, kemudian ternyata menjadi serangkaian proses bisnis yang sangat rumit dan membutuhkan koordinasi yang erat dari area fungsional utama dalam suatu perusahaan. Selain itu, untuk melakukan semua langkah-langkah dan proses penyelesaian pemesanan secara efisien, diperlukan banyak informasi. Informasi yang diperlukan harus mengalir dengan cepat di dalam perusahaan dari satu pengambil keputusan kepada yang lain ataupun dengan mitra bisnis seperti perusahaan pengiriman beserta para pelanggan. Sistem informasi berbasis komputer menjadikannya mungkin untuk dilakukannya. Kemudian kita lihat bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Nah, tepatnya bagaimana sistem informasi meningkatkan proses bisnis. Sistem informasi mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa klien, kredit klien, atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan. Namun, sekarang teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru dapat betul-betul mengubah arus informasi sehingga memungkinkan bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi. Mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Ya, kita lihat jenis-jenis sistem informasi. Nah, organisasi bisnis pada umumnya memiliki sistem-sistem yang mendukung proses-proses tersebut dalam tiap area fungsi bisnis utama. Penjualan dan pemasaran, manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, serta sumber daya manusia. Kita dapat menemukan contoh-contoh sistem dari tiap fungsi utama bisnis. Nah, pada umumnya perusahaan juga memiliki sistem berbeda guna mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari masing-masing kelompok manajemen utama yang sudah dibahas ya. Kita lihat sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Nah, sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung kelompok-kelompok yang berbeda atau tingkatan manajemen. Sistem ini meliputi sistem pemrosesan transaksi dan sistem untuk intelijen bisnis. Kita lihat yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Manajemen operasional membutuhkan sistem yang mampu memantau aktivitas dasar dan transaksi organisasi seperti penjualan penerimaan. Sistem pemrosesan transaksi memberikan informasi seperti ini. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Ya. Nah, lanjut sistem untuk intelijen bisnis. Intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisa, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Intelijen bisnis menunjukkan segala hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada setiap tingkat manajemen. Oke, sekian dulu sampai di sini. Terima kasih.